Kita siapkan hati kita seperti tanah yang gersang. Biarlah demikian hati kita saat ini merindukan akan firman Tuhan. Sebab firman itu seperti air kehidupan yang dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah berkata kepada seorang perempuan Samaria, "Jikalau engkau minum dari air yang kuberikan, engkau tidak akan pernah haus lagi." Maka perempuan itu terheran-heran, air apakah yang dimaksudnya ini? Sebab perempuan itu hanya tahu air yang dari dunia ini, yang dari sumur yang biasa diambilnya. Kalaupun diminumnya itu, ya nanti tidak begitu lama dia haus lagi. Dia masih tertanam konsep duniawi di dalam pikirannya. Sedangkan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus adalah air kehidupan, yaitu air firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. "Jikalau engkau minum air yang kuberikan, maka engkau tidak akan haus lagi." Jadi kita sangat bersyukur kalau kita bisa dilayakkan untuk mendapatkan air sorgawi, yaitu firman Allah yang hidup, firman Allah yang diurapi, yang sanggup memuaskan dahaga jiwa kita sampai ke palung hati kita yang paling dalam, bisa dipuaskan sampai kepada batin dan roh kita. Jadi hanya firman Allah, air dari Tuhan Yesus yang bisa memuaskan kita. Dunia ini tidak bisa memuaskan kita, tapi hanya air yang dari Yesus. Ya. Makanya lagu tadi berkata, bagai tanah gersang yang merindukan sungaimu, merindukan air dari Tuhan. Demikian pula jiwaku haus akan engkau. Pada waktu itu perempuan itu seperti mendapatkan sesuatu yang belum pernah dia dengar atau dia dapatkan dari siapapun di dunia ini. Makanya dia jadi tertarik, apakah maksud air yang diberikan Tuhan Yesus ini yang membuat dia tidak haus lagi. Nah, dia sempat menanggapi, tapi kau kan tidak punya timba. Bagaimana kau bisa menimba air di sumur ini untuk kau berikan kepadaku? Dia masih tetap konsep dunia yang ada di dalam pikirannya. Karena apa? Karena memang dia belum mengenal siapa Yesus sebenarnya. Akhirnya Yesus menjelaskan, air yang kuberikan kepadamu adalah air dari sorga, yang jikalau kau menerimanya, maka dari dalam hatimu akan terpancar air kehidupan itu. Saudara, perempuan ini akhirnya membuka hatinya, dia tertarik dan sangat berminat untuk mendapatkan air yang ditawarkan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berbicara lebih lanjut untuk memberikan air itu, dan akhirnya terbukalah lebar mata rohani, mata hati perempuan ini, dan dia berkata, sesungguhnya engkaulah Mesias, engkaulah junjungan yang kami nanti-nantikan, engkaulah yang datang dari Allah. Saudara, dia langsung tidak berpikir dan tidak ragu-ragu, dia langsung berlari memberitakan Yesus ke dalam kota bahwa dia telah bertemu sang junjungan, yaitu sang Mesias, yaitu Allah Tuhan, segala Tuhan. Saudara, sehingga hidupnya sejak itu dipuaskan. Itulah maksudnya, jikalau kita menerima firman, maka firman itu akan dapat memuaskan kehausan dahaga, kehausan jiwa kita.
Jadi hanya firman yang bisa memuaskan dahaga jiwa kita. Saudara, ini perlu kita responi dengan baik dan positif. Karena apa, saudara? Untuk meresponi, menerima firman, itu butuh iman. Itu memerlukan iman. Iman yaitu rasa percaya kita. Harus penuh rasa percaya kita untuk meyakini bahwa firman itu adalah berupa air surgawi yang bisa dicurahkan, yang bisa diturunkan ke dalam hati, jiwa, dan roh kita. Sehingga kita bisa merasakan seperti sejuknya air di dalam batin kita, di dalam jiwa dan roh kita. Kalau kita menerimanya dengan hati yang terbuka, dengan didukung, disertai oleh iman percaya kita. Jadi kita harus mempercayai. Sebab air, firman itu adalah berupa air yang menyejukkan. Jangan itu hanya seperti kata-kata selokan yang masuk ke telinga kita. Tetapi kita harus mempercayainya, mengimaninya, bahwa itu memang kita bisa gambarkan atau bayangkan bahwa seperti air dunia ini, air yang ada ketika kita haus sekali lalu kita mendapatkan air, begitulah kita harus bayangkan bagaimana fungsi daripada air itu ketika kita sedang haus sekali. Tapi kalau ketika kita sedang tidak haus, air itu hanya kita anggap biasa-biasa saja. Karena kita sedang tidak memerlukannya. Karena kita tidak sedang haus. Tetapi kalau kita sedang haus sekali, kekeringan sekali, maka kita tahu arti dari pentingnya air itu. Nah, itu masih air dunia. Tapi begitu juga kita, kalau kita merasa haus sekali akan air firman, firman yang dari mulut Tuhan, perkataan Allah yang hidup, kita hauskan, kita rindukan seperti rusa merindukan air, maka kita akan mengalami kesejukan di dalam, kepuasan di dalam hati dan roh kita, jiwa kita. Sama seperti ketika haus tadi, langsung kita dapat air lalu kita minum, itu hanyalah sebatas ke daging. Tapi itu pun kita rasakan sudah kayak kepuasan kita rasakan. Apalagi firman yang dari Allah, yaitu air surgawi, air kehidupan. Saudara, mata perempuan ini waktu itu terbilalak. Waktu Tuhan Yesus menawarkan, jikalau air yang daripadaku kuberikan padamu untuk kau minum, maka kau tidak akan pernah haus lagi. Bayangkan saudara, bagaimana hati perempuan itu tertanya-tanya. Dari manakah dia ini bisa mendapatkan air untuk dia berikan padaku? Itu pemikiran duniawinya. Nah saudara, seperti itu juga kita tidak akan mengerti menyambut air yang dari Tuhan Yesus. Kalau kita tidak pernah mengenal Yesus secara pribadi. Karena banyak orang mempercayai Yesus, bahkan berkata mengikut Yesus, mempercayai Yesus, tapi hanya karena dari
kata-kata orang, dari perkataan orang. Sedangkan secara pribadi dia tidak mengenal Yesus. Sama seperti perempuan Samaria itu, dia tidak mengenal Yesus secara pribadi. Dia baru saja waktu itu bertemu Yesus pada waktu itu di sumur itu. Jadi dia tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus, khususnya mengenai air, yang kalau dia minum air yang diberikan Tuhan Yesus itu, dia tidak akan haus lagi. Dia tidak mengerti karena dia tidak mengenal Yesus. Jadi bagi kita, kita perlu mengenal Yesus lebih dekat. Bagaimanakah kita bisa mengenal Yesus lebih dekat? Kita perlu memiliki iman. Iman adalah sebuah kepercayaan, keyakinan yang kita taruh di hati kita, sehingga kita bisa mempercayai dan mengenal Yesus lebih secara pribadi dan lebih dalam. Nah, di sini kita perlu memiliki iman. Sebab iman itu bisa mempercayai apa yang sekalipun kita tidak lihat. Iman itu bisa menuntun kita, membawa kita untuk meyakini sesuatu walaupun belum kita lihat dengan mata kita. Dan bisa kita mengharapkan sesuatu walaupun sebenarnya hal itu menurut pikiran tidak mungkin bisa kita dapatkan. Tetapi iman itu bisa membantu kita untuk meyakini, mengharapkan sesuatu yang menurut pikiran pun tidak mungkin kita dapatkan, tetapi bisa jadinya kita dapatkan, kita bisa harapkan. Itulah iman. Saudara, kita membuka Alkitab kita supaya lebih jelas di dalam kitab Ibrani pasal 11. Saya akan membacakan bagi kita semua Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan kalau kita sudah mendapatkannya. Saya bacakan Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 2, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati.
Yang kelima, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada beberapa hal di sini tentang bagaimana bergunanya iman itu bagi orang-orang yang mau memilikinya. Yang pertama di sini, yang paling dasarnya, yang penting kita ketahui bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dua hal di dalam hidup ini: satu, harapan yang kita harapkan; yang kedua, perlu bukti. Dalam hidup ini apapun katanya perlu bukti. Kalau hanya masih dalam harapan saja tapi tidak terbukti dalam fakta, ini orang agak susah untuk menerimanya dan mempercayainya. Jadi sesuatu dalam sebuah harapan yang kita harapkan dan sesuatu yang perlu menjadi kenyataan. Dan dua-dua hal itu, kedua-duanya harus berdasar pada iman. Iman mempercayai apa yang kita harapkan. Kemudian iman bisa mewujud nyatakan dari yang kita harapkan. Berarti yang pertama kita berharap. Berharap itu perlu. Berharap akan sesuatu lalu perlu didasari dengan iman. Percaya apa yang kita harapkan akan menjadi sebuah kenyataan dan terbukti nanti dalam fakta, kita bisa melihatnya. Nah, ini dulu yang paling pertama. Jikalau seseorang sudah mau memilikinya ini, memiliki iman ini, dan mau meyakininya, maka dia tinggal menindakkan saja, melakukan saja. Itu akan menjadi sebuah kenyataan di dalam hidup kita yang melakukannya. Kita melihat di sini ada 3 hal yang menjadi contoh dalam perjuangan, sebuah perjuangan iman. Yang pertama ayat 2. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Apakah itu? Yaitu karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Bagi kita yang percaya, pasti kita berkata, iya benar. Bahwa alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah. Dan ternyata nenek moyang kita pun karena iman, mereka mempercayai hal itu. Kenapa mereka bisa mempercayai hal itu? Karena mereka mau mempunyai iman untuk mempercayai itu.
Tetapi iman yang kita percayai yang dari Tuhan bukan dongeng. Tetapi memang karena sebuah fakta, sebuah kenyataan yang memang karena Allah menciptakan langit dan bumi ini dengan firman-Nya. Jadi bukan karena kita hanya mempercayai, tapi tidak benar adanya, bukan. Tetapi memang seperti itulah. Tapi coba kita bayangkan, memang benar Allah itu menciptakan alam semesta dengan firman. Tetapi kalau orang tidak beriman, tidak mau percaya akan hal itu, sebuah kebenaran pun yang benar-benar memang dilakukan Allah seperti itu, tapi kalau orang tidak beriman ke situ, tidak mau mempercayainya, maka dia tidak akan pernah percaya bahwa dengan firman Allah dijadikan alam semesta ini. Walaupun memang benar dengan firman Tuhan itu menjadikan alam semesta. Jadi ini artinya iman itu sangat perlu. Karena yang kita percaya ini adalah hal yang benar. Tetapi hal yang benar pun perlu sekali kita punya iman untuk mempercayai apa yang benar yang telah dilakukan Allah. Karena ada orang, Yesus pernah membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Kan memang pernah dilakukan Tuhan Yesus itu. Bagi kita yang beriman, yang percaya ke situ, ya kita percaya. Tapi ada orang tidak percaya. Walaupun itu benar-benar memang pernah terjadi. Jadi yang membedakannya, yang menjadi dasar adalah iman. Amin. Iman inilah yang menjadi dasarnya dari semua yang kita harapkan dan dari semua yang mau kita buktikan. Iman. Nah sekarang itu mengenai penciptaan alam semesta. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Kita percaya itu. Dan kita beriman ke situ. Kita mempunyai iman ke situ. Bahwa itu benar. Allah menjadikan alam semesta dengan firman. Maka berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka waktu itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Maka langsung sekejap, spontan cakrawala jadi. Wah, hebat sekali ya. Kayak bim salah bim. Tapi bukan bim salah bim. Kenyataan cakrawala jadi. Berfirmanlah Allah, burung-burung di udara jadi. Langsung banyak burung-burung. Gak terhitung. Berfirmanlah Allah, jadilah laut. Jadi. Dan darat membatasi laut. Jadi. Kalau enggak dibatasi darat laut ini, jadi air semua di mana kita berdiri. Tapi bisa dibatasi air laut itu yang begitu besar. Jadi dengan hanya berfirman. Nah itu percaya kita. Apakah kita percaya bahwa benar Allah menjadikan langit dan bumi ini dengan firman Allah? Maka kita akan berkata, percaya, saya percaya. Kau lihatkah waktu itu Allah mengerjakannya? Ya tidaklah. Tapi percaya. Iman telah membuat kita percaya walaupun tidak kita lihat. Percayakah kita benar waktu itu pernah Yesus ketemu dengan seorang perempuan di Samaria? Di sumur yang ada di Samaria? Percaya.
Pernah kau lihat? Kalau murid-murid iya. Murid-murid memang ketika kembali dari pasar waktu itu mau beli air minum dengan roti, lihatnya ya Yesus sedang bicara dengan seorang perempuan Samaria. Murid-murid waktu itu iya saja. Tapi kita tidak pernah lihat itu. Tapi apakah kita percaya? Percaya. Kenapa? Karena kita memiliki iman ke situ. Dan memang itu hal yang benar-benar pernah memang terjadi. Bukan mempercayai hal yang dongeng-dongeng yang tidak pernah terjadi tapi dipercaya-percayai saja. Ataupun dengan percaya sia-sia, mempercayai yang tidak pernah terjadi. Tetapi iman kita menuntun kita kepada sebuah keyakinan terhadap apa yang perlu kita percaya. Demikianlah iman itu. Saudara, ini yang pertama. Allah menjadikan alam semesta dengan firman. Yang kedua, di ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Kita lihatkah waktu itu, pada waktu Habel sudah mati, lalu dia masih berbicara? Kita tidak lihat, tapi kita percaya. Karena itu memang keadaannya, itu memang kejadiannya. Makanya dituliskan di dalam Alkitab ini. Dan karena imanlah maka Habel tekun menaruh persembahannya kepada Allah. Karena iman, karena dia tahu ada kehidupan yang berikutnya setelah di dunia ini. Makanya dia mau tekun menyembah Allah, memberi penyembahannya kepada Allah. Penyembahan di dalam perjanjian lama dulu dengan mengorbankan, menyembelih hewan. Tetapi penyembahan kita sekarang dengan menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Nah, kita perlu tekun seperti Habel, mempersembahkan penyembahannya kepada Allah. Demikian juga kita kalau menyembah, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan namamu. Penyembahan, kenapa kita mau memberi penyembahan kita itu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Karena kita memiliki iman bahwa penyembahan yang kita berikan itu tidak sia-sia, tidak dianggap rendah oleh Tuhan, tapi sangat berbau harum di mata Tuhan. Penyembahan kita itu, makanya sampai dikatakan firman, Allah mencari penyembah-penyembah, mencari orang-orang yang mau menyembah Dia. Nah, kita yang sudah beriman untuk penyembahan itu, kita melakukan penyembahan itu dengan segenap, sepenuh hati kita. Inilah yang dimiliki Habel. Maka dia jadi dipisahkan, dibedakan antara dia dengan kakaknya Kain. Karena Kain tidak memiliki iman, maka dia tidak pernah mau membuat penyembahannya yang baik kepada Tuhan. Tetapi Habel, karena imanlah Habel memberikan penyembahannya. Dan Alkitab mengatakan Habel berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena iman. Iman yang mempercayai sekalipun mungkin belum pernah atau tidak akan pernah
atau belum pernah kita lihat, tapi kita beriman, mempercayainya. Inilah iman. Contohnya Habel. Benarkah Habel semua iman yang dia miliki itu, sehingga dia melakukan segala sesuatu untuk Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, adakah berguna dalam hidupnya? Berguna di dalam hidupnya, bahwa dia berkenan kepada Allah, sampai kepada hal yang mustahil pun bisa terjadi. Di sini ketika Habel sudah mati, dia masih bisa berbicara. Bayangkan kalau ada orang mati di sini lalu bicara, pasti bisa-bisa aja orang-orang yang melihat bisa lari ketakutan. Udah mati kok bisa bicara. Tapi kalau orang yang punya iman kepada Allah, apa yang tidak mungkin menurut pikiran bisa terjadi. Habel waktu itu udah mati bisa berbicara. Siapakah yang melakukan ini kepadamu, Habel? Tanya Allah waktu itu sama dia. Dia menjawab, kakakku Tuhan, Kain. Kalau dia tidak bisa berbicara setelah mati itu waktu itu, siapakah yang akan bisa tahu siapa yang melakukan kejahatan itu kepada Habel? Karena mereka berdua yang ada di situ. Saudara, karena iman bisa terjadi hal yang mustahil. Hal yang tidak mungkin menurut pikiran bisa terjadi. Apakah ini memang bisa kita terima? Kita percayai? Apa memang benar bisa Allah menghidupkan orang yang sudah mati? Kita beriman ke situ, maka kita percaya Tuhan Yesus pernah menghidupkan Lazarus yang sudah mati. Lalu kita percaya itu. Terutamalah karena tertulis dalam kitab suci. Dan kita percaya akan Alkitab ini. Alkitab ini adalah berita yang benar. Maka kita percaya. Saudara, karena iman. Lalu kita lihat lagi yang berikutnya. Contoh yang berikutnya. Ayat yang kelima. Karena iman, Henok terangkat. Karena iman, Henok terangkat. Terangkat kemana? Supaya ia tidak mengalami kematian. Henok tidak mengalami kematian waktu naik ke surga. Wah, bisa karena hal ini terjadi? Tapi kita percaya. Apakah kita pernah melihat Henok itu? Ketika dia terangkat kita lihat? Tidak. Tapi kita percaya. Kenapa? Yang pertama, karena Allah pelakunya. Yang melakukannya, yang mengangkatnya. Yang kedua, karena Allah sanggup melakukan itu. Sanggup mengangkat orang. Walau tidak melalui kematian, Allah sanggup mengangkat orang naik ke sorga. Sehingga kita bisa beriman, percaya. Karena iman Henok terangkat. Supaya ia tidak mengalami kematian. Sangat jelas Alkitab menuliskan ini. Ini bukan omong kosong, ini bukan dongeng. Sebab di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Dan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ketika kita mempercayai hal yang benar ini, kita rasakan damai di hati kita. Itu tandanya bahwa itu adalah benar. Bahwa memang Allah
mengangkat Henokh langsung ke surga. Dan dia dikatakan di kalimat terusnya, dan ia tidak ditemukan. Ketika dia terangkat, ini bukan pada seperti pengangkatan akhir zaman, bukan. Kalau pengangkatan akhir zaman kan tiba-tiba nanti lagi orang sedang di sawah, sedang tidur di tempat tidur, terangkat, bajunya tinggal. Itu terangkat secara keseluruhan. Tetapi ini Henokh sendiri diangkat Tuhan. Bisakah kita mempercayai hal ini? Atau agak susah otak kita? Otak kita sedang berjuang jadinya. Betul kok ini kok. Susah kali kok percaya ini. Bagaimana ya? Terangkat dia ya? Nggak mati ya? Yang biasanya kita tahu kan mati dulu. Kalau mati dalam Tuhan, ya ke sorga. Naiklah ke sorga, dijemput malaikat Tuhan. Tapi kalau mati luar Tuhan, ke neraka. Ya, ke neraka. Tapi ini terangkat. Dan kita nggak pernah melihat, kita nggak kenal Henokh ini, nggak sempat kita kenal. Karena zaman hidup dia dengan kita beda sekali. Nggak pernah kita tahu Henokh ini. Tapi dia terangkat. Bisakah kita percaya ini? Atau ya. Bilanglah situ. Ya, daripada enggak dia akan nanti susah pula kita dibilang pula lawan firman. Iyalah, iya. Dan orang gitu kan, mungkin susahnya dia mempercayainya, berat rasanya dia mempercayai ini. Ini kayak hampir nggak betul, nggak? Susah kali ini. Iya. Akhirnya dia iyakan aja. Yang penting supaya jangan menyalah aja di mata Tuhan lah, gitu. Tapi kalau mau menerima, mengiyakan sampai menerima faktanya, ini masih berat. Kenapa? Karena seperti perempuan Samaria tadi masih terkonsep halal dunia ini di kepalanya. Karena konsep dunia ini menjadi sekat yang menghalangi seseorang mempercayai Tuhan. Semakin banyak ditanam konsep-konsep dunia ini di dalam kepala kita, maka itu semakin susah kita mempercayai. Tetapi selebihnya harus kita pasang hati kita yang lebih kuat daripada apa yang ada konsep di kepala. Karena kita lihat, akhirnya perempuan Samaria itu bisa akhirnya jadi percaya. Walaupun konsepnya tadi benar-benar dunia. Tapi ketika firman mulai kita buka hati kita biarkan firman itu meresap masuk di hati kita, dan kita mulai menaruh percaya kepada firman itu, dan menaruh iman untuk mempercayai dan menerimanya, dan bahkan melakukannya, maka mulailah fungsi dari iman itu kita rasakan dan kita nikmati. Henokh terangkat, dia tidak ditemukan. Lalu dikatakan lagi di sini, karena Allah telah mengangkatnya. Perhatikan saudara, kalimat di ayat firman Tuhan itu. Karena Allah telah mengangkatnya. Sangat jelas. Jadi memang benar-benar rupanya Allah mengangkat Henokh. Kenapa? Karena Henokh iman, hidup dengan iman. Wah, berarti bisa juga sekarang ini pun ya, karena Allah itu kan tetap sama, kuasanya tetap sama dahulu, sekarang, selamanya. Berarti kalau kita biasakan hidup dengan iman, bisa aja kita nanti terangkat, tidak melalui kematian. Masih bisakah Allah kerjakan? Bisa. Karena Allah kuasanya tidak pernah berubah. Allah tidak pernah berubah. Terangkat, dan sangat jelas di sini dikatakan Allah sendiri mengangkatnya, karena Allah
telah mengangkatnya. Tapi kita lihat kalimat berikutnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi bukan asal-asal diangkat, tapi harus punya iman dalam hidup. Di dalam kehidupan kita harus kita selalu memiliki iman. Inilah kesaksiannya yang jelas dari kehidupan Henokh. Kenapa dia terangkat? Sebab di dalam hidupnya kesaksiannya bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi supaya kita berkenan kepada Allah, kita harus hidup dengan iman. Harus kita maui memiliki iman. Percayakah kita Habel tadi hidup dengan iman, memberikan penyembahannya dengan tekun pada Allah, setiap menaikkan doanya dia berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan berdoa asal-asalan, bukan berdoa dengan setengah hati, bukan berdoa yang penting berdoa, tapi berdoa dengan sungguh-sungguh. Pernah dibedakan Tuhan hal itu tentang doanya. Asap doanya yang naik ke sorga, asap doa Kain tidak naik ke sorga. Karena apa? Karena menaikkan doanya dengan hati yang sungguh-sungguh. Pada seorang raja Israel, dia memang berdoa kepada Tuhan, tapi berdoa dengan setengah hati. Tuhan tidak mendengarnya. Tuhan muak lihat dia. Memang berdoanya kau, tapi setengah hatimu. Muak aku melihat doamu, kata Tuhan. Tuhan muak lihat orang yang berdoa dengan setengah-setengah hati. Tuhan mau yang sepenuh hati. Tuhan mau yang segenap hati. Menyembah dengan segenap hati. Berdoa dengan segenap hati. Haleluya Tuhan. Berdoa dengan segenap hati. Apakah yang membedakan doa Elia dengan doa kita? Doa orang-orang yang biasanya sekadar berdoa. Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Itu yang membedakan doa Elia. Setiap berdoa Elia itu sungguh-sungguh. Sampai dia minta 3,5 tahun. Musim kering kemarau panjang. Tapi ketika dia berdoa hujan supaya turun, maka hujan turun. Kenapa? Karena berdoa yang membedakannya hanya satu. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Biasanya orang yang mau berdoa dengan sungguh-sungguh karena dia memiliki iman. Karena apa? Kalau dia memiliki iman, dia tahu apa yang dia lakukan itu tidak sia-sia. Itulah yang membuat Habel ini selalu berdoa dan memberikan penyembahannya kepada Tuhan selalu dengan sungguh-sungguh. Itu kesaksian dalam hidupnya yang dituliskan Alkitab. Henokh juga kenapa terangkat? Bukan asal-asal diangkat begitu saja, tetapi karena kesaksian hidupnya dia berkenan kepada Tuhan. Itulah yang membuat Henokh sampai diangkat Tuhan. Pulangnya ke surga dia diangkat Tuhan. Bukan dengan melalui kematian. Jadi bisa juga pulang kita ke surga tanpa melewati kematian. Tapi dengan diangkat Tuhan langsung. Kan sangat banyak juga apa yang lain. Contoh-contoh yang lain yang diangkat Tuhan ke sorga. Bukan hanya Henokh yang tanpa kematian diangkat Tuhan ke sorga. Seperti Musa. Musa itu pun diangkat Tuhan bulat-bulat ke sorga. Dan apakah kita bisa percaya bahwa Musa itu waktu diangkat benar-benar ke sorga? Jangan sampai entah kemana dia nggak tahu-tahu. Percayakah kita bahwa Musa memang benar waktu itu diangkat dan dia berada di sorga? Dari mana kita tahu dia berada di sorga? Kita pernah diberikan Tuhan Yesus bukti bahwa Musa ada di sorga. Yaitu ketika Yesus sedang berdoa di atas bukit, 2 malaikat raksasanya Tuhan ini diminta Tuhan Yesus supaya datang menjumpai Tuhan Yesus di atas bukit yang sedang berdoa itu.
Dan waktu itu Petrus bersama murid yang lain melihat ada 2 malaikat yang berpakaian kilau, putih berkilau di samping kiri dan kanan Tuhan Yesus ketika Yesus sedang berdoa. Dan mereka melihatnya dengan jelas bahwa itu adalah malaikat Musa dan Elia. Berarti mereka benar ada di sorga. Musa diangkat di sorga. Ketika Elia pun diangkat dengan kereta terbang sorga, diangkat langsung dibawa ke sorga. Elia tidak mengalami kematian, naik ke sorga. Diangkat dengan kereta terbang sorga. Dan Elia benar ada di sorga. Saudara, bisakah kita mempercayai ini? Atau udah banyak kali konsep-konsep dunia ini sudah sampai merupakan dinding-dinding tembok yang tebal di kepala kita. Sehingga kita sangat sulit mempercayai. Yang namanya sampai hal-hal yang seperti itu. Wah, nggak sanggup mempercayai itu. Udahlah. Biasa orang banyak begitu. Kenapa? Karena ada tembok yang tebal di kepalanya. Yang jadi dinding pembatas dia dengan Allah. Kalau yang masuk-masuk di akal bisa percayainya. Tapi kalau kayak katanya terangkat, Lazarus sudah 4 hari mati dikubur, dibangkitkan Tuhan Yesus. Susah kali. Iyalah. Daripada nanti dibilang aku melawan Tuhan. Inilah yang perlu. Konsep seperti di kepala ibu Samaria itu bisa runtuh tembok penghalang dia mempercayai Yesus. Hingga dia pada saat itu menjadi percaya sama Tuhan Yesus. Dan hidupnya berubah. Setiap orang yang percaya dan mengenal Yesus secara pribadi, hidupnya pasti berubah. Walaupun tidak langsung sempurna, tetapi disempurnakan. Tetap ada kekurangan. Setiap manusia yang masih hidup tetap masih ada kekurangan. Tapi mengenal Yesus, hidup itu disempurnakan hari demi hari. Diperbaharui. Nah saudara, ayat 6 terakhir kita lihat. Mari kita baca, kita lihat ayat 6 ini sama-sama. Saya akan membacakannya buat kita semua. Kita perhatikan di sini klimaknya. Di sini intinya. Ayat 6 dikatakan firman Tuhan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tidak mungkin berkenan kalau tidak punya iman. Tanpa iman tidak mungkin berkenan. Bayangin saja saudara, hidup pun kaya raya, banyak hartanya, punya jabatan tinggi, punya uang, tapi kalau tidak punya iman, tidak berkenan kepada Allah. Harus punya iman. Ini yang paling berharga. Iman, percaya. Karena kalau kita punya iman, maka kita melakukan doa kita akan sungguh-sungguh. Kalau kita punya iman, kita melakukan pelayanan kita, maka akan sungguh-sungguh kita melakukannya. Kalau kita punya iman, maka kita melakukan penyembahan kita. Ketika kita menyembah, kita akan menyembah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita punya iman, maka kita ketika memuji Tuhan, maka kita akan bernyanyi sungguh-sungguh memuji Tuhan. Bukan kadang-kadang. Kadang-kadang sungguh-sungguh, kadang-kadang sonde. Itu iman yang musiman. Tapi iman kita harus teguh seperti batu karang, senantiasa teguh, dijaga. Siapa yang menjaga? Jagalah imanku Tuhan. Masakan Tuhan disuruh menjaga iman kita? Kitalah yang menjaga iman kita.
mendengar firman Kristus, maka iman kita akan timbul. Kita harus menjaga iman kita agar tetap kuat dan teguh. Walaupun ketika ada tantangan, rintangan, pergumulan, jaga agar iman kita tetap teguh. Sehingga kita akan tetap berdoa sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh, menyembah sungguh-sungguh. Jadi iman itu sangat perlu. Intinya, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Mari kita beriman, miliki iman, dan jaga iman kita. Jangan sampai roboh. Tapi supaya tetap iman kita kuat dan teguh. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai di sini firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri.